motivasinya apa gitu kan. Apakah dia itu sampai berpikiran dia ini orang dalam YouTube bukan ya? Kayak berpikiran banget kayak gitu tuh. Kayak apa ya? Atau mantan karyawan YouTube yang dipecat atau dia resign gitu kan, terus dia tahu celahnya atau gimana, terus dia ngambil gitu kan dengan manipulatifnya dia, dengan tekniknya dia gitu kan. Ya bisa dibilang ini adalah hacker tapi menggunakan hacker tingkat tinggi dengan aplikasi yang tinggi. Oke, halo viewers, selamat datang kembali di CVU. Mungkin bagi sebagian dari kalian ini baru pertama kali ya ketemu sama saya. Tapi sebagian banyak dari kalian, terutama yang sudah mengikuti perjalanan dari awal, sejak lama pasti tanya-tanya nih, Mas Faiz, kemana aja? Kok channel V Universe sudah nggak ada? Kemana? Oke, jadi aku akan ceritain gimana channelku nih kok bisa ngilang gitu aja tuh kemana, dan kok nggak jarang upload atau kemana, terus selama berapa bulan ini kok nggak aktif kemana aja gitu kan. Oke, jadi gini, pada Desember, kalau nggak salah Desember 2024, akhir Desember tahun 2024 itu kan aku mindahin channelku dari channel pribadi ke channel bisnis tuh, mindahin akun biasa ke channel bisnis karena memang waktu itu memang fokusku itu udah buyar gitu, udah nggak hampir kehilangan fokus antara channel atau kerjaan utama gitu. Karena dulu kan channel utamaku ini channel utama CVU ini kan pas dibangun pas covidnya, tapi aku buat atau aku bikin pertama kali itu di tahun 2012, dan itu ada video pertamanya di tahun 2012 itu, dan aku lagi bikin video buat seseorang waktu itu kan. Nah, tahun 2012 itu, dan tahun 2000 zaman covid itu kalau nggak salah tahun 2020 ya, 2020 itu atau 2019 ya, 2019 2020. Nah itu ada ide untuk membuat channel V Universe, dan kita itu membahas sebuah film atau membahas alur cerita film, terus membahas reviewnya gimana, nah gitulah. Dan di akhir tahun 2024 itu aku pindahin ke channel bisnis, untuk mindahin supaya antara email pribadi dan email bisnis ini dibedain. Jadi email bisnis ya yang pemegang channel yang universe ini, dan channel yang pribadi aku pisahin. Nah itu berhasil aku pindahin lagi. Itu sampai simpang siur karena kan waktu itu antara pengen dijual atau pengen ada yang pengen beli, karena juga ada yang nawari juga kan, pengen beli channelku, dan dengan harga yang pas waktu itu, cuman ya karena gonjang-ganjing lah, pengen dijual atau enggak. Nah, tapi kalau harganya tinggi ya, kalau harga tinggi oke lah gitu. Dan pernah aku taruh di sebuah untuk jual-jual akun gitulah di website atau di internet, dan aku taruh di situ harganya berapa, sekitar dolar, dari pakai dolar lah itu kan, sekitar 20.000 dolar lah aku jual waktu itu kan. Nah setelah itu ada yang ngechat gitu kan lewat lewat akunnya atau enggak, lewat akunnya, di chat, di PM gitu, di message. Ya dia tertarik gitu kan. Memang banyak scam, banyak banget penipuan waktu di situ. Dengan hati-hati, memang sangat hati-hati banget. Jadi ceritanya gini. Ini bermula dari memang pengen saya jual waktu itu channelnya. Terus waktu itu ada orang lah, entah orang dari mana gitu kan, dia tertarik gitu kan. Memang banyak penipu di situ, banyak banget penipu dan tahulah penipu ini gimana dia bermainnya, tahu gini. Cuman yang ini agak berbeda. Nah dia ini gini, karena penipu itu kan dia minta ngasih emailnya, terus nanti kita add. Kalau akun bisnis kan bisa di add tuh, dia sebagai dia sebagai pemilik utama, pemilik atau editor gitu kan. Nah kadang kan ada yang minta di add gitu sebagai pemilik. Nah kan ada jedahnya itu, waktu 7 hari dia baru bisa diganti menjadi pemilik utama gitu kan.
Nah, ada yang kayak gitu. Kalau aku gitu kan nggak tertarik gitu kan. Wah, ini bakal penipuan nanti pasti dia bakal ini, bakal apa namanya? Bakal mindainnya paksa mungkin gitu kan. Nah, tapi ada orang yang mungkin dia cerdas atau cerdik gitu. Nah, dan seharusnya itu aman. Jadi gini ceritanya. Ada orang, entah dari mana juga nggak tahu. Namanya kalau nggak salah siapa itu. Dia pokoknya dari kami tuh chatnya menggunakan Telegram waktu itu. Nah, jadi ceritanya gini, dia ngechatnya nawarin harga dari harga $30.000 menjadi turun $25, terus $20.000 akhirnya deal. Dan di situ dia cuman minta apa namanya mindahin dari channel bisnis dari channel pribadi ke channel bisnis gitu kan. Pertama ada oke gitu dari channel bisnis ke channel pribadi gitu kan. Dia mintanya diubah dari channel pribadi ke channel bisnis. Pertama channelku ini udah channel bisnis, dia minta dipindahin lagi ke channel pribadi gitu kan. Oke, aku ikutin gitu kan. Aman. Terus aku pindahin lagi ke channel pribadi gitu. Sorry, ke channel bisnis. Nah, pas proses pemindahannya itu, dia tuh ngambil channelku, nggak tahu kayak mana caranya. Dia tuh ngambil secara secara paksa, yang seharusnya itu proses pemindahannya itu masih milikku gitu loh. Jadi gimana ya? Ini brand akunku, ini brand yang aku buat gitu kan. Nah, aku pengen mindahin ini ke sini biar bisa jadi bisnis gitu kan. Aku pindahin. Tapi entah gimana caranya dia bisa menyusup ke sini gitu. Yang seharusnya ini sama ini masih milikku gitu. Masih jadi pemilik utama itu masih pemilik utama itu masih pemiliknya channel View Universe. Nah, karena kan ada emailnya sendiri, channel viewuniverse@gmail.com itu kan masih email utamanya. Nah, entah bagaimana caranya dia bisa ngambil secara paksa gitu. Padahal kalau dia ngambil secara umum, dia masuk gitu kan. Dia harus menunggu selama 7 hari, terus bisa mengalihkan ke pemilik utama gitu. Jadi ada 3 pemilikan ya, pemilik utama, pemilik, sama editor. Kemungkinan aku nggak salah terakhir editor deh. Nah, editor itu nggak bisa jadi pemilik utama, tapi pemilik sama pemilik utama itu bisa jadi bisa ngambil kepemilikan. Tapi yang pemilik ini nunggu waktu 7 hari. Nah, gitu ceritanya. Jadi singkatnya kayak gitulah. Nah, aku laporin ke pihak YouTube. Dari Januari itu aku laporin ke pihak YouTube, dan panjang ceritanya sampai ngobrol berapa chat, sampai 36 chat lebih itu ngobrol. Dan intinya dari pihak YouTube-nya itu ini sengketa pihak ketiga. YouTube itu nggak bisa mengembalikan ke channelku gitu, nggak bisa mengembalikan ke sini karena katanya YouTube itu karena tim internal mereka itu sampai supervisornya ngebalesin emailnya itu adalah sengketa pihak ketiga, dan itu nggak bisa, jadi tim YouTube nggak bisa ngelakuin apa-apa karena memang pemindahannya dibaca oleh YouTube, di log dari YouTube itu secara sah gitu kan. Itu Januari Februari aku laporin. Nah, kalau nggak salah bulan September atau Agustus kemarin itu aku laporin kembali karena kan itu berpengaruh sama AdSense-ku gitu kan. Nah, AdSense-ku itu nggak ada pemasukan sama sekali, itu masih sisa saldo berapa di AdSense itu, jadi nggak ada masuk sama sekali. Nah, ada notifikasi di email bahwasanya AdSense Anda ditangguhkan karena tidak ada pemasukan gitu, entah pokoknya gara-gara itulah. Nah, aku jadi panik lah, aduh nanti AdSense bakal dihapus pula gitu kan. Nah, akhirnya aku email lagi YouTube, aku kasih tahu ininya, ada pokoknya dari awal itu gimana ya. Nah, aku laporin, itu ada menu laporinya kan. Aku tweet dari Twitter. Dari Twitter aku laporin kejadiannya gini. Terus tim YouTube di Twitter itu ngasih kayak ngasih link di DM-nya itu ngasih link gitu kan. Terus aku buka, aku isi data-data dan di situ masukkan kapan kejadiannya ini bla 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 bla. Nah, terus dibales lah pertama dibalesnya pakai mana nih ya? Nah, di balasnya itu ada versi bahasa Indonesia, ada versi bahasa Inggris. Nah, yang versi bahasa Inggris inilah yang dari tim pusat langsung dari bahasa Indonesia ini, yang bahasa Indonesia ini kayaknya dari Google Indonesia deh atau dari mana gitu. Kayaknya Google Indonesia kemungkinannya. Nah, ini aku bacain. Oh ini, oke. Jadi gini nih. Jadi bahasa kayak gini lah. Nanti bisa, ini tak terjemahin deh. Intinya nanti bisa kalian stop, kalian baca sendiri. Bisa kalian baca sendiri nanti ini. Nah, intinya
Balasan dari akhirnya di YouTube itu balasnya kayak gini. Mana dia? Intinya mana ini? Nah, ini intinya. Nah, ini kita terjemahin ya. Pokoknya intinya inilah. Dan aku balesin kayak gini. Nah, aku minta suruh apa namanya, suruh ngecek lognya lagi, bahwasanya ini benar-benar perebutan secara hak paksa, bahwasanya ini adalah hackernya ini benar-benar manipulatif, benar-benar canggih, dia menggunakan apa, aplikasi apa yang dia pakai. Jadi seolah-olah hackernya ini ngambilnya itu seolah-olah dia gini, dia tuh nunggu di sana, dia masuknya itu ketika eh, aku lagi proses pemindahan akun dari akun bisnis ke akun bisnis yang lain. Sorry, aku dari akun pribadi ke akun bisnis. Mungkin dia masuknya di situ, dia ngambilnya di situ. Jadi tiba-tiba waktu pas proses pemindahan itu, loh, kok channelnya hilang, kemana ini? Tiba-tiba kok hilang gitu loh. Langsung ada muncul notifikasi bahwasanya saya itu bukan pemiliknya gitu loh. Ada notifikasi di email itu bahwasanya aku bukan pemiliknya. Berarti dia menggunakan taktik yang canggih, yang seharusnya itu adalah aman, yang seharusnya itu aman dari pemindahan akun pribadi kan bisnis kan seharusnya aman. Nah, itu belum nggak tahu dia entah makainya pakai aplikasi apa, entah dia tuh ngeping dari sana, ngeping ngeping nggak tahu ya, mungkin dia ngeping ini ku mungkin ya, ngeping apa namanya IP addressku mungkin karena dari chatan itu nggak tahu juga kan. Yang jelas canggih banget. Padahal kalau bisa dibilang saya sendiri memang backgroundnya orang IT gitu atau orang jaringan juga gitu kan, sampai kok kayak gini sih, sampai kayak nggak terima gitu, nggak terima banget, maksud aku diginiin gitu loh. Aku balesin di YouTube, aku chatin di YouTube, aku tweet, aku chatin, aku emailin YouTube 2 kali, berapa kali gitu kan, sampai akhirnya sampai 2 kali itu dari bulan apa namanya, bulan Januari Februari, terus Agustus September, sampai 2 kali. Dan akhirnya memang sengketa pihak ketiga, intinya memang sengketa pihak ketiga, nggak bisa diapa-apain dan nggak bisa diambil kembali. Dan itu yang ngechat langsung memang dari supervisornya, ada yang langsung ngechat dari supervisor ininya, supervisor YouTube-nya kalau nggak salah di ini nih, translate nih. Ini originalnya, boleh nanti bisa kalian stop, bisa kalian pause nanti. Hey Muhammad Yusuf, thanks you for email. Ini Joyce, I am a supervisor from the YouTube support experience. Sampai supervisornya itu langsung email secara pribadi. Kalau di Indonesia ini kayak gini lah, nanti bisa kalian stop sendiri, bisa kalian baca sendiri kayak mana. Intinya seperti itu. Dan minta suruh menggunakan jalur hukum. What? Gitu. Jadi itulah ceritanya. Dan sekarang channelku tuh berubah kayak gini, jadi kayak gini. Nah, ini dia, thank you God. Ya bisa kalian sendiri nih jadi channel apa sekarang. Kalau dilihat masih short video ini masih ada muka-muka aku. Oh, mana ini? Oh, udah dihapus, kemarin masih ada muka aku di live. Tunggu, di live. Di live kemarin masih ada muka aku loh. Postingan, ntar. Oke, udah dihapus kemungkinan video-videoku. Di live masih ada pokoknya. Masih ada lah muka aku di sini. Nanti aku screenshotin deh sebelum jadi thank you God ini. Nah, dulu namanya Trust the Lord. Yang jelas subscribe-nya ini kok nggak salah masih 250 ribuan, dan sekarang 247 ribu. Ada yang komen, loh bang kok sekarang channelnya berubah jadi kayak gini, berubah jadi apa namanya, jadi aneh gitu. Apakah ke hack atau gimana gitu? Mau balas gimana? Karena kan jadi intinya adalah karena buang-buang energi, ya udah akhirnya fix saya membuat channel baru dengan nama channel yang sama, yaitu channel V Universe. Nanti bisa kalian subscribe. Oke, jadi intinya channelku sekarang itu sudah berubah atau sudah ganti tadi ya, thank you God. Dan sekarang aku sendiri sudah membuat channel baru, yaitu dengan nama channel yang lama, jadi channel V Universe. Dan
perlahan-lahan nanti akan upload video-video kita yang lama, dan perlahan nanti akan bahas-bahas juga film-film yang baru gimana ceritanya. Dan kebetulan film yang aku bahas pertama kali adalah film Tron Legacy, dan kebetulan di bulan ini itu kan Tron Legacy yang ketiga atau Tron Ares ketiga udah rilis di bioskop. Nah ya belum nonton juga, belum sempet nonton karena waktunya belum cocok, belum pas karena masih banyak kerjaannya, apalagi jaraknya dari ke kota juga lumayan jauh kan. Oke, jadi mungkin bisa kita bahas di next time. Jadi yang jelas intinya adalah kita inilah move on dari dari channel lama yang bikin itulah pokoknya bikin gregetan, bikin deg-degan waktu itu, bikin panas dingin karena memang kalau ada berita atau ada muncul notifikasi bahwasanya kamu bukan pemilik utama di channel video itu kayak nggak bisa tidur gitu, gimana lah, kayak apa gitu, kayak seharian tuh malam itu gak bisa tidur, pokoknya nunggu notifikasi dari email aja gitu kan. Cuman ya daripada membuang energi, yang mending lah saya akhirnya membuat channel baru lagi, ya channel yang lama, dan mudah-mudahan dengan dukungan kalian nanti, dengan dukungan kita semua, dan kita bisa bareng-bareng ngobrol lagi di di channel yang baru, dan bisa live bareng, mungkin bisa ngobrol-ngobrol lagi dan macam-macam lah. Jadi intinya yang belum subscribe silakan subscribe, karena ini adalah channel baruku dan dengan logo yang sama masihan, dan dengan suara yang sama, dan pemilik yang sama, dan pemilik yang lama sekarang mungkin udah ganti. Oke, jadi itulah cerita dari channel View Universe, kenapa kok selama ini menghilang. Jadi ya itu tadi, karena dihack, bahasanya itu dihack dengan taktik yang benar-benar jitu, bisa dibilang manipulatif lah itu hackernya. Bener-bener kayak berpikiran, aku tuh kayak mikir gini, dia tuh gimana ya cara ngambilnya ya, kayak pengen belajar gitu kan, pengen belajar dari dia tuh kayak mana caranya dia ngambil itu seperti itu gitu, teknik-tekniknya dia tuh gimana. Bukan pengen ngambil YouTube orang juga, enggak, itu cuman teknik yang dia pakai itu teknik apa gitu, aplikasinya apa gitu kan. Apakah dia tuh sampai berpikiran dia ini orang dalam YouTube bukan ya, kayak berpikiran banget kayak gitu tuh, kayak atau mantan karyawan YouTube yang dipecat atau dia resign gitu kan, terus dia tahu celahnya atau gimana, terus dia ngambil gitu kan dengan manipulatifnya dia, dengan tekniknya dia gitu kan. Ya bisa dibilang ini adalah hacker, tapi menggunakan hacker tingkat tinggi dengan aplikasi yang tinggi. Karena banyak juga hacker-hacker yang ngambil ngambil channel-channel YouTube itu bisa balik, karena kan dia ngambilnya secara paksa. Kalau punya aku ini, dia ngambilnya secara paksa, cuma terlihat oleh YouTube sah gitu. Jadi terlihat YouTube itu sah. Jadi memang dari pihak YouTube memang nggak bisa lagi gitu, nggak bisa lagi dikembalikan karena memang dia bilang tuh sengketa pihak ketiga. Oh lah, udah 250.000 subscriber, padahal udah sampai dapat ini loh, dapat play button. Ntar ya aku ambilin ya, tunggu. Nah ini dia. Nah ini dia, sampai udah dapat kayak gini nih, silver play button. Ini YouTube-nya ini gara-gara teman kantor, karena ditempelin apa-apa gitu kan, sampai dapat kayak gini nih. Jadi ya nanti kan kita pajang di ruangan kita ini. By the way, ini masih di kantor, jadi rekamannya di kantor bukan di studio, karena di studio panas banget AC-nya, gue pindah. Oke. Jadi thank you buat viewers yang sudah mendengarkan cerita dari channel V Universe atau admin channel V Universe. Jadi itulah ceritanya, bagaimana kejadiannya, dan intinya subscribe yang belum subscribe dan aktifkan notifikasinya kalau ada nanti film-film baru atau review film baru kita upload di channel baru kita. Oke, see you and until next time, bye bye.